Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Oke, pembelajaran hari ini saya menggunakan video pembelajaran. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah peraturan, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Selamat menonton teman-teman semua. Ya, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang gerak lurus peraturan. Sekarang kita akan mempelajari tentang gerak lurus berubah peraturan atau GLBB, gerak jatuh bebas, dan gerak vertikal. Gerak vertikal ini ada dua macam, yaitu gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Oke, sebelum ke pengertian apa sih itu GLBB, ada beberapa peristiwa-peristiwa. Pernah nggak sih kalian melemparkan bola vertikal ke atas? Bagaimana kecepatan bola tersebut kalau semakin ke atas? Demikian pula kalau jika sebuah bola diluncurkan di atas bidang miring, apa yang terjadi pada bola tersebut? Pernahkah kalian menjatuhkan sebuah batu dari suatu ketinggian tertentu? Apa yang terjadi pada kecepatan atau kelajuan bola tersebut? Oke, peristiwa-peristiwa tersebut merupakan gerak lurus berubah peraturan atau GLBB karena lintasannya berubah garis lurus dan pertambahan atau pengurangan kecepatan dalam selang waktu yang sama adalah tetap, dapat dikatakan besar percepatannya konstan. Oke, sekarang pengertian dari GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Nah, apa sih yang dimaksud dengan percepatan tetap atau konstan itu? Ya, percepatan tetap atau konstan yaitu percepatan yang memiliki nilai perubahan kecepatan dan arah tetap. Oke, contoh-contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misal peristiwa melemparkan bola ke atas, itu merupakan contoh dari GLBB. Yang kedua yaitu jika sebuah bola diluncurkan di atas bidang miring, itu juga termasuk dari GLBB. Dan yang ketiga yaitu ketika kalian menjatuhkan batu dari suatu ketinggian, misal kalian menjatuhkan batu dari lantai gedung, lantai 2 atau lantai 3, itu termasuk peristiwa GLBB. Untuk selanjutnya yaitu grafik gerak lurus berubah peraturan. Untuk grafik gerak lurus peraturan ini ada dua, hubungan antara S dan T dan hubungan antara V dan T. Oke, sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara S dan T. Hubungan antara S dan T itu ada dua, gerak lurus berubah peraturan dipercepat dan gerak lurus berubah peraturan diperlambat. Apabila kecepatan gerak benda bertambah secara beraturan tiap satuan waktu, benda dinyatakan GLBB dipercepat. Dan apabila kecepatan benda berkurang secara beraturan tiap waktu, maka benda dinyatakan GLBB diperlambat.
contoh untuk GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Yang contoh GLBB dipercepat yaitu mobil mulai berjalan, itu termasuk gerak dipercepat. Dan untuk gerak diperlambat, contohnya mobil yang direm hingga berhenti, itu termasuk contoh GLBB diperlambat. Dan grafik hubungan antara V dan T terdapat pada gambar sebelah grafik hubungan S dan T, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke persamaan GLBB. Ini yang harus kalian ingat-ingat. Yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Yang kedua ada S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Masih ingat kan VT itu apa? V0 apa? Oke, VT ini yaitu kelajuan setelah T. Dan untuk V0 itu kelajuan awal dan satuannya meter per sekon. A yaitu percepatan dan T itu waktu. Selang waktu, satuannya sekon. Dan untuk S yaitu jarak atau perpindahan. Oke, supaya kalian paham dengan penerapan persamaan gerak lurus berupa peraturan, di sini ada contoh soal, yaitu sebuah benda bergerak lurus dengan besar kecepatan awal 10 meter per sekon. Benda tersebut diberi percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah besar kecepatan dan jarak yang ditempuh saat benda tersebut telah bergerak selama 5 sekon. Oke, di sini kita ditulis dulu, diketahui apa aja, ditanya apa aja, dan dijawab. Oke, diketahui di atas sudah diketahui kecepatan awal, berarti V0 sama dengan 10 meter per sekon. Dan benda tersebut diberi percepatan, berarti untuk percepatan yaitu A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, yang ditanya yaitu besar kecepatan dan jarak, berarti VT, dan jarak yang ditempuh saat benda tersebut bergerak selama 5 sekon, berarti ST saat 5 sekon. Oke, mari kita jawab. Yang pertama yaitu VT. Untuk rumus VT atau kecepatan yaitu sama dengan V0 plus AT. V0 itu kecepatan awal dan A itu percepatan, T-nya itu selang waktu, berarti kecepatan pada selang waktu tertentu. Oke, V0-nya tadi 10 ditambah A-nya 2 meter per sekon kuadrat dikali T-nya 5 karena telah bergerak selama 5 sekon. Oke, sama dengan 10 ditambah 2 kali 5, 10. Berarti 10 ditambah 10 sama dengan 20 meter per sekon. Oke, yang kedua yang dicari yaitu jarak yang ditempuh saat benda tersebut telah bergerak selama 5 sekon. Untuk S sama dengan S0 plus V
0T ditambah setengah AT kuadrat. Untuk S0 atau jarak awal itu tidak ada karena langsung bergerak lurus dengan kecepatan dan percepatan. Oke, berarti S0-nya SO-nya itu 0 ditambah V0-nya itu 10 atau kecepatan awal itu 10, T-nya 5 ditambah setengah A untuk percepatannya 2, T-nya 5 kuadrat. Jadinya 10 kali 5 50. Lalu 5 pangkat 2 25 dikalikan 2, 50 dibagi 2 jadinya 25. Jadi 50 ditambah 25 sama dengan 75 meter. Jadi untuk kecepatan benda yang telah bergerak selama 5 sekon itu 20 meter per sekon dan jarak yang ditempuhnya 75 meter.